Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ian dan teman-teman tersayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Beliau kita dapat melaksanakan kuliah pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Leni, Gusari, Orion, Eka Restiari, Sakya, Sudarma, dan Widya. Tujuan kami di sini adalah mempresentasikan materi yang berjudul renal cell carcinoma, melanoma, hepatopoietic stem cell transplantation. Baik, untuk menghemat waktu, kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih pemoderator. Izin saya atas nama Gede Sudarma Putra dengan nomor NIM 015. Di sini saya akan sampaikan definisi kanker ginjal. Kanker ginjal adalah kondisi sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali di ginjal yang dapat mempengaruhi organ tersebut. Kanker ginjal adalah keganasan yang terjadi pada ginjal dengan insidensi 1,5 kali pada pria dibanding wanita. Dan puncak kasus pada usia 60-70 tahun. Renal cell carcinoma atau RCC merupakan tipe paling umum, mencakup sekitar 90% dari seluruh keganasan ginjal, dengan subtipe clear cell sebagai yang terbanyak ditemukan. Dan insidensinya terus meningkat di berbagai belahan dunia, baik negara barat maupun negara timur. Selanjutnya yaitu tata laksana terapi pembedahan. Yang pertama yaitu kesembuhan di RCC terlokalisir dengan indikasi kuat. Neprektomi parsial direkomendasikan pada pasien dengan tumor T1 dengan indikasi kuat. Adrenalektomi ipsilateral tidak perlu dilakukan jika terdapat bukti yang cukup terhadap invasi kelenjar adrenal dengan indikasi kuat. Tindakan diseksi kelenjar limpa dipertimbangkan pada pasien dengan gambaran klinis lanjut, termasuk ditemukannya tumor primer yang besar dengan indikasi lemah. Pada pasien dengan pembesaran kelenjar getah bening secara klinis perlu dilakukan diseksi kelenjar getah bening untuk keperluan staging atau kontrol lokal dengan indikasi lemah. Pada kasus dengan keterlibatan pembuluh darah pena, perlu dilakukan pengambilan tumor ginjal dan trombus dengan indikasi kuat. Baik, untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, silakan. Baik, dapat dilihat pada gambar terdapat algoritma terapi pembedahan RCC berdasarkan stadium. Yang pertama dilakukannya anamnesis. Selanjutnya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Lalu dilanjutkan dengan melihat ukuran dari RCC, persebaran tumor ke organ lain, atau dilihat dari tumor stadium 1 hingga tumor stadium 4. Ada metastasis jaringan limfe, itu dilihat dari kelenjar getah beningnya dengan N0 sampai N2. Dan metastasis jauh, M0 sampai M1. Selanjutnya dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama ada stadium 1. Stadium 1 dibagi menjadi tumor 1A dan tumor 1B. Tumor 1A dan 1B ini lanjut dilakukan nefrektomi parsial atau nefrektomi radikal dengan syarat jika tindakan parsial tidak dapat dilakukan,
atau terletak di bagian sentral. Atau bisa juga dilakukan active surveillance atau ablasi. Untuk stadium 2 dan stadium 3 dilakukan nefrektomi radikal. Setelah itu dilanjutkan dengan nefrektomi parsial dengan syarat jika diindikasikan. Yang terakhir ada stadium 4, yaitu dibagi menjadi tumor primer potensial untuk dioperasi dan lesi oligometastasis. Akan dilanjutkan tindakan nefrektomi metastektomi atau ablasi dengan syarat pada kasus metastasis yang tidak dapat dioperasi. Selanjutnya ada tumor primer potensial untuk dioperasi dan lesi metastatis multiple. Dilanjutkan nefrektomi sitoreduktif pada kasus tertentu. Yang terakhir, tidak resectable. Itu dilanjutkan tindakan biopsi dan terapi sistemik. Next. Selanjutnya ada lini terapi pengobatan. Dilihat pada tabel, ini adalah pilihan terapi pada clear cell. Ada resiko rendah, di mana regimen utamanya itu menggunakan pasopanib, dan untuk rekomendasinya menggunakan kombinasi obat ipilimumab dan nivolumab. Untuk pilihan lain pada situasi tertentu, active surveillance axitinib menggunakan bevacizumab dengan kombinasi menggunakan interferon alfa 2B IL-2 dosis tinggi. Bisa juga menggunakan regimen utama dengan obat sunitinib dan rekomendasinya menggunakan cabozantinib. Untuk rekomendasi sedang atau tinggi, itu menggunakan regimen utama dengan kombinasi ipilimumab dan nivolumab. Untuk rekomendasinya menggunakan pasopanib dan situasi lain pada situasi tertentu menggunakan axitinib. Dan tabel ini diadaptasi dari NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Untuk keterangan terapi di atas ini belum tersedia di Indonesia. Next. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Jadi, tabel ini menunjukkan pilihan pengobatan untuk pasien kanker ginjal non-clear cell, di mana terdapat terapi utama, rekomendasi spesifik, dan juga alternatif lain bila terapi utama tidak bisa digunakan. Untuk regimen utama itu contohnya seperti uji klinis dan juga obat sunitinib. Lalu untuk rekomendasi itu ada cabozantinib. Dan untuk pilihan lain di situasi tertentu, contohnya itu ada axitinib. Next. Next slide. Untuk slide ini yaitu mengenai definisi dari yang mana melanoma merupakan suatu tumor maligna dari melanosit dengan lokasi paling sering adalah kulit. Itu sekitar 95%. Melanoma merupakan kanker kulit yang paling serius, ditandai dengan pertumbuhan sel melanosit secara abnormal.
Kanker ini dapat muncul di bagian tubuh manapun dan memiliki potensi menyebar ke organ lain dalam tubuh. Next. Untuk slide ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagusari, NIM 06. Di sini ada pertama saya akan menjelaskan. Tadi sempat dijelaskan pengertian melanoma. Di sini saya akan menjelaskan tabel penemuan eksisi atau pemotongan jaringan melanoma. Yang pertama, in situ. Artinya kanker masih terbatas di lapisan atas kulit, batas eksisinya 5 mm. Kulit di sekitar tumor akan dipotong selebar 5 mm dari tepi tumor. Yang kedua, kurang dari 1 mm, artinya melanoma masih sangat tipis. Kulit di sekeliling melanoma dipotong selebar 1 cm. Ketebalan kurang dari 1 mm sampai lebih dari 4 mm, artinya melanoma dengan ketebalan sedang. Batas eksisinya 2 cm. Ketebalan lebih dari 4 mm, artinya melanoma yang dalam atau tebal. Batas eksisinya 2 cm, walaupun lebih tebal, batas eksisinya tetap 2 cm karena sudah cukup untuk mengangkat potensi penyebaran lokal ya. Semakin tebal melanoma, maka semakin luas jaringan yang sekitar yang perlu diangkat. Next. Baik, di sini adalah gambar yang di sini dijelaskan melalui dengan bahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Gambar di sini merupakan diagram alur untuk menangani dugaan metastasis yaitu pada pasien melanoma. Yang pertama, pasien dicurigai memiliki penyebaran kanker ke organ. Yang kedua, apakah sudah ada hasil pemeriksaan jaringan? Jika belum, lakukan konfirmasi histologik. Jika sudah, dilanjutkan dengan riwayat melanoma, ada atau tidak. Jika tidak, kirim ke spesialis yang relevan. Jika iya, lanjut ke apakah metastasis mungkin dioperasi. Jika tidak bisa, maka lanjut ke psikologi atau pengobatan paliatif. Jika bisa, lanjut ke pemeriksaan PET atau CT. PET atau CT ini adalah pemeriksaan seluruh tubuh untuk melihat sebaran kanker. Lanjutkan dengan apakah bisa dilakukan dengan mastectomy lengkap dari pasien yang bisa operasi. Enggak semua metastasis diangkat lewat operasi dan pasiennya cukup kuat menjalani operasi. Jika tidak, kembali ke langkah pengobatan awal. Jika iya, lanjut ke operasi, selanjutnya operasi, dan ada follow up dan klinis dan radiologis. Next. Baik, itu dia presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke teman saya. Atas waktu yang diberikan, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Kersiari, NIM 11. Untuk pada tabel di gambar ada monoterapi untuk melanoma cutaneous. Lanjut pada penelitian perspektif acak atau penelitian fase 2. Untuk medikasinya, di sini ada beberapa peneliti pada tahun keluarnya, yaitu pertama dari Box tahun 1989 dan Middleton tahun 2000. Itu dosis yang diberikan yaitu 200 mg secara intravena per hari selama 5 hari setiap 3-4 minggu. Dan hasil tingkat responnya yaitu 12,1 sampai 17,6. Dan ada peneliti dari medikasi yaitu dari Cherion Sileni tahun 2001 dan Yong 2001 juga, diberikan dosis 800 sampai 1200 mg secara intravena per hari pada hari pertama setiap 3-4 minggu. Dan hasil tingkat responnya lebih kecil dari sebelumnya. Lalu ada obat temozolomid
Itu dilakukan peneliti Blihan tahun 1995. Bisa lihat di tabel, yaitu dengan dosis 150 sampai 200 mg secara oral per hari selama 5 hari setiap 4 minggu. Dan tingkat responnya ada kenaikan yaitu 13,5 sampai 21. Ada obat Votemustin dengan peneliti Jack Quillard di tahun 1990 itu diberikan dosis dengan 100 mg secara intravena pada hari pertama, lalu diberikan ke hari ke-8 dan 15, kemudian berhenti, lalu dilakukan lagi pada minggu ke-5 dan diulangi dosis tunggal setiap 3 minggu. Dan tingkat responnya lebih kecil yaitu 7,4 sampai 24,2. Dan Pindensinin obatnya itu bukan penelitian Limak, yaitu dengan dosis dimasukkannya 3 mg secara intravena setiap 14 hari dan tingkat responnya 12 sampai 26. Next. Selanjutnya di tabel ketiga ini ada polikemoterapi dan kemoimunoterapi untuk melanoma lanjut pada penelitian prospektif acak dan penelitian fase 2. Di sini ada beberapa regimennya dan para penelitinya dengan nama-nama obat dan dosisnya. Di tahun 1987 itu dengan obat DTIC 250 mg secara intravena hari pertama sampai hari ke-5 dengan tambahan vindensin 3 mg secara intravena juga, tapi hanya di hari pertama. Lalu obat ditambahkan dengan cisplastin 100 mg secara intravena hari pertama setiap 3-4 minggu dengan tingkat respon 3,14 sampai 45%. Itu lumayan tinggi untuk hasil tingkat responnya. Lalu ada regimen di tahun 1988 itu obat yang sama diberikan tetapi untuk dosis yang berbeda dan harinya yang berbeda. Itu tingkat responnya menghasilkan lebih kecil yaitu 24%. Di tahun 1987 oleh Miklay itu diberikan obat yang berbeda yaitu DTIC 220 mg, DCNU 100 mg yang diberikan di hari pertama dan setiap siklus lainnya, lalu ditambahkan dengan ciprastin 25 mg secara intravena semua di hari 1 sampai ke-3. Itu tingkat responnya lebih kecil juga yaitu 18,5% sampai 31,9%. Lalu ada regimen dari Carbotax, itu obatnya ada karboplatin AUC6 secara intravena hari pertama setelah 4 siklus dikurangi menjadi AUC4, yaitu dengan tingkat respon menjadi 12,1% dengan pengobatan lini kedua. Terus di tahun 2006 itu digunakan obat Palisataxel yaitu 202 mg secara intravena juga di hari pertama setiap 3 minggu dengan tingkat responnya terdapat di hasil pada tabel. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya izin melanjutkan hematopoietic stem cell transplantation atau yang biasa kita sebut HPSCT. Nah, transplantasi sel punca hematopoietik ini terkadang disebut sebagai transplantasi sumsum tulang, di mana melibatkan pemberian sel punca hematopoietik yang sehat kepada pasien dengan sumsum tulang yang tidak berfungsi atau rusak. Nah, prosedur ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, prosedur ini membantu meningkatkan fungsi sumsum tulang. Nah, selain itu, tergantung pada penyakit yang diobati, prosedur ini dapat memungkinkan penghancuran sel tumor ganas. Prosedur ini juga dapat menghasilkan sel fungsional yang menggantikan sel yang tidak berfungsi dalam kasus seperti sindrom defisiensi imun, hemoglobinopati,
myeloma multiple, leukemia mieloid akut, leukemia limfosite akut, sindrom mielodysplastik, thalassemia, anemia aplastik, dan penyakit lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme aksi. Mekanisme kerja dari hematopoietic stem cell transplantation pada leukemia didasarkan pada efek imunitas donor dan cangkok terhadap sel ganas pada penerimanya. Jadi temuan ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 2.000 pasien dengan berbagai leukemia yang diobati dengan hematopoietic stem cell transplantation. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekambuhan terendah terjadi pada pasien yang menerima sel sumsum tulang yang tidak mengalami deplisi sel T dan mereka yang mengalami GVHD dibandingkan dengan pasien yang menerima sel punca yang mengalami deplisi sel T, mereka yang tidak mengalami GVHD dan pasien yang menerima cangkok Singene. Nah, temuan ini mendukung gagasan bahwa imunitas seluler donor merupakan hal yang penting bagi keberhasilan pencangkokan terhadap sel tumor. Jadi mekanisme kerja hematopoietic stem cell transplantation pada penyakit autoimun diyakini sebagai akibat dari peningkatan fungsi regulasi sel T yang meningkatkan toleransi imun. Namun diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan fisiologi yang tepat. Nah, pada hemoglobinopati, sel punca yang ditransplantasikan menghasilkan sel fungsional setelah pencangkokan yang menggantikan sel yang sakit. Nah, di sini dicantumkan daftar pustaka pedoman-pedoman yang kami gunakan dalam menyusun materi pada hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Terima kasih.